Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ulfa dari kelas D4 K3C dengan NRP 0520640678. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Risiko pada Proses Produksi di Perusahaan Industri Semen menggunakan metode Job Safety Analysis atau JSA sebagai upaya pengurangan human error. Untuk dosen pembimbingnya sendiri yaitu Ibu Dr. Dewi Kurniasi SKM MKes dan Ibu Dr. Amai Saloh Kristianama MKes. Berikut ini merupakan halaman pengesahan dari judul tugas akhir saya yang berjudul Analisis Risiko pada Proses Produksi di Perusahaan Industri Semen menggunakan metode Job Safety Analysis atau JSA sebagai pengurangan human error. Untuk ringkasan dari tugas akhir saya, yaitu industri semen merupakan industri yang bergerak dalam pembuatan berbagai jenis bahan bangunan, seperti semen, mortar, konkrit, dan lain-lain. Tentunya pada kegiatan produksi ini memiliki angka kesalahan kerja yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan sebuah identifikasi bahaya dengan menggunakan metode JSA. Metode JSA ini digunakan untuk menganalisa prosedur kerja dalam sebuah industri yang kurang lengkap dalam menganalisis penyebab kecelakaannya. Hasil dari identifikasi bahaya ini yang menggunakan JSA ini menunjukkan bahwa kecelakaan kerja pada proses produksi sebesar 58% yang banyak disebabkan dari sisi human error. Kemudian tentunya kita membutuhkan pengendalian bahaya dengan melakukan penilaian risiko menggunakan severity dan latitude. Setelah diberikan penilaian bahaya yang dilakukan pada area produksi, didapatkan hasil penilaian risiko menunjukkan adanya penurunan skor bahaya pada proses produksi. Sehingga metode JSA ini dinilai efektif untuk proses analisis bahaya pada proses produksi di industri. Pada pendahuluan bab 1 ini yaitu terdapat latar belakang. Latar belakang dari tugas akhir saya, industri material merupakan industri yang bergerak dalam pembuatan berbagai jenis barang, seperti bahan bangunan, semen, besi, dan baja. Pada kegiatan produksi ini, fasilitas yang menunjang sangat diperlukan untuk menentukan kualitas barang yang dihasilkan. Pada perusahaan industri ini perlu menerapkan adanya SMK3 dengan memastikan keselamatan kerja. Keselamatan kerja ini dimaksudkan untuk mencegah, mengurangi, melindungi, dan menghilangkan risiko kecelakaan kerja atau zero accident pada tenaga kerja melalui pencegahan timbulnya kecelakaan kerja yang dapat diakibatkan dari mesin, prosedur pengerjaan, dan peralatan selama melakukan kegiatan produksi. ILO telah mencatat yaitu 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahunnya karena kecelakaan kerja dan PAK atau penyakit akibat kerja. Sedangkan untuk angka kecelakaan kerja di Indonesia sendiri pada tahun 2014 itu terdapat 105.385 kasus kecelakaan kerja yang dimulai dari tahun 2015, 2016, 2017 hingga tahun 2021. Berikut ini merupakan data kecelakaan kerja yang dapat dilihat pada diagram berikut. Berdasarkan gambar sudut data 1, yaitu data kecelakaan kerja tahun 2015 hingga tahun 2021, menunjukkan adanya kenaikan tren per tahunnya, terutama pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 ini, kenaikannya sangat masif karena adanya pandemi COVID-19 yang membuat beberapa perusahaan harus mem-PHK atau merumahkan pekerja-pekerjanya. Sehingga untuk pekerja yang tidak dirumahkan, harus menambah beban kerja mereka pada kegiatan produksi. Sehingga dapat menyumbang angka kecelakaan yang tinggi karena faktor kelelahan, stres, dan lain-lain. Untuk mengetahui lebih spesifik area yang menyumbang kecelakaan kerja yang tinggi ini dibutuhkan data terlebih lanjut, seperti pada diagram berikut. Pada gambar 1.2, area produksi menunjukkan angka yang tinggi di kenaikan setiap tahunnya. Meskipun pada tahun 2018 mengalami penurunan jumlah kecelakaan kerja yang lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi kecelakaan kerja ini mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun berikutnya, yaitu di tahun 2019, 2020, dan 2021.
Kecelakaan kerja ini terjadi karena adanya human error pada pekerja yang menjalankan mesin, mengalami kelelahan, kurangnya pengetahuan mengenai potensi bahaya, maupun gagal dalam mengidentifikasi penyebab yang memunculkan suatu potensi bahaya tersebut. Terutama pada tahun 2020 hingga 2021 terdapat pandemi COVID-19 yang membuat kondisi baik fisik dan mental pekerja terganggu karena adanya PHK dari perusahaan dan menurunnya daya konsumsi pada masyarakat, yang akhirnya menghambat jalannya proses produksi. Kecelakaan kerja ini merugikan baik dari segi perusahaan maupun pada pekerja. Jika ditinjau dari segi perusahaan mengalami kerugian karena perusahaan harus menghentikan proses produksinya untuk melakukan uji TKP. Dengan terhentinya proses produksi ini, maka proses distribusi dan pemasaran juga mengalami keterlambatan yang menyebabkan perusahaan harus merugi dan kehilangan kredibilitas kepercayaan terhadap konsumen. Untuk dari sisi pekerjanya sendiri, yaitu tentunya merugikan karena pekerja dapat mengalami trauma, mengalami luka ringan hingga berat, cacat sementara hingga permanen, dan kematian. Pada bagian produksi ini melibatkan beberapa proses kerja, baik menggunakan tenaga manusia dan mesin. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi bahaya sejak dini dengan memeriksa lingkungan kerja dan tahapan pekerjaannya, guna menemukan potensi bahaya yang terabaikan dalam merancang tempat kerja, fasilitas kerja, alat kerja, dan mesin yang digunakan, serta proses kerja. Untuk melakukan identifikasi bahaya sejak dini ini diperlukan metode identifikasi bahaya yang tepat. Di sini saya menggunakan metode bahaya JSA. Dibandingkan dengan metode yang lain, metode JSA ini merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk menganalisis bahaya serta kecelakaan untuk menciptakan keselamatan kerja, serta memberikan rekomendasi pengendalian pada setiap prosedur kerjanya. Menurut Rusmanto, jumlah kecelakaan kerja terbanyak dalam suatu aktivitas itu menjadi fokus utama dalam pembuatan JSA, yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya di setiap aktivitas pekerjaan, sehingga tenaga kerja diharapkan mampu mengenali bahaya tersebut sebelum terjadi kecelakaan kerja atau PHK. Oleh karena itu, pentingnya penerapan job safety analysis ini untuk melihat potensi bahaya pada setiap kegiatan dan mengetahui cara pengendaliannya. Pengendalian ini perlu diperlukan setelah analisis dan investigasi pada risiko yang ditemukan dengan metode yang telah ditentukan. Berdasarkan dari kecelakaan di atas, penelitian dilakukan pada area produksi di PT Industri Semen. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode JSA yang dinilai efektif untuk mendapatkan hasil analisis dan investigasi kecelakaan pada langkah awal untuk mengenali suatu potensi bahaya sebelum terjadi kecelakaan kerja. Setelah diberikan pengendalian bahaya, berdasarkan hierarki pengendalian yang tepat, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan bahaya yang ditimbulkan dari proses produksi di PT Industri Semen. Untuk rumusan masalah dari latar belakang di atas sebagai berikut, yaitu yang pertama, bagaimana analisis risiko kecelakaan menggunakan metode JSA pada industri semen, dan yang kedua, bagaimana rekomendasi yang dapat diberikan sebagai upaya pengulangan human error. Untuk tujuannya terdapat dua juga, yaitu yang pertama, mampu menganalisis risiko kecelakaan dengan metode JSA pada industri semen. Yang kedua, mengetahui rekomendasi yang dapat diberikan sebagai upaya pengurangan human error. Untuk manfaatnya terdapat 3 manfaat, yaitu manfaat bagi penulis, bagi perusahaan, dan bagi BPNS. Untuk manfaat bagi penulis sendiri, yaitu sebagai penerapan ilmu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam analisis bahaya menggunakan metode Job Safety Analysis atau JSA. Untuk manfaat bagi perusahaannya, yaitu perusahaan mengetahui risiko kecelakaan yang dapat terjadi di area perusahaan, dan perusahaan dapat melakukan perbaikan lebih dini dari kecelakaan kerja yang ada guna menghilangkan kerugian yang ditimbulkan. Kemudian untuk manfaat bagi PNS sendiri yaitu menerapkan tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian, pelatihan, dan pengertian. Ada pula batasan masalah pada penelitian ini agar penulisan tidak menyimpang adalah yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada area proses produksi di industri semen saja. Yang kedua, penelitian ini tidak memperhitungkan biaya. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Pada 2.1 terdapat penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini diambil dari Jurnal Analisis Risiko Keselamatan Produksi Steel Billet di PT X Steel Indonesia tahun 2019 yang ditulis oleh Bella Pelga Nitya pada tahun 2019.
dengan tujuan yaitu untuk mengetahui tingkat risiko keselamatan dan kesehatan kerja pada proses produksi steel billet di PT X Steel Indonesia. Yang kedua yaitu jurnal yang berjudul Analisis Human Error terhadap kecelakaan kapal pada sistem kelistrikan berbasis data di kapal yang ditulis oleh Lucky Andoyo W pada tahun 2015 dengan tujuan untuk menganalisis seberapa besar nilai human error berpengaruh terhadap kecelakaan kapal akibat navigasi dan komunikasi. Dan yang ketiga yaitu jurnal yang berjudul Identifikasi dan Analisis Risiko Kecelakaan Kerja dengan metode JSA atau Job Safety Analysis di Departemen Smooth Mill PT Ebako Nusantara yang ditulis oleh Maulana Arif Umandra, Dr. Cindy Saptadi STMT pada tahun 2015. Berdasarkan tabel titik 1 di atas pada penelitian dahulu yang memuat analisis bahaya di area produksi suatu industri, analisis human error yang menyebabkan kecelakaan menggunakan basis data dan identifikasi bahaya dan analisis risiko menggunakan metode job safety analysis. Maka peneliti mendapatkan dasar untuk melakukan analisis kecelakaan kerja di area produksi, di mana analisis ini didukung dengan data kecelakaan kerja pada perusahaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode JSK untuk mengetahui adanya korelasi antara human error dengan penyebab terjadinya kecelakaan kerja di industri tersebut. Ada pula dasar tinjauan pusakanya, yaitu yang pertama ada keselamatan kerja. Menurut Daryanto 2003, keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan peralatan, tempat kerja, lingkungan kerja, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Ada pula pengertian menurut Mangkunegara pada 2009. Dan untuk resiko keselamatan merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, luka memar, kesleo, patah tulang, dan kesehatan yang penanganan. Untuk dasar hukum K3 sendiri di Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undangan UU RI nomor 1 tahun 1970 perihal keselamatan kerja dan UU nomor 3 tahun 1990 perihal jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor Peraturan 5 Menteri /1996 tentang sistem manajemen K3. Klasifikasi kecelakaan kerja berdasarkan ILO pada tahun 1962, yaitu yang pertama menurut jenis kecelakaannya, seperti terjatuh, terkena benda yang terjatuh, terbentur atau tertimpa benda-benda kecuali benda yang terjatuh, terhimpit benda, tersentuh arus listrik, melakukan gerakan melampaui kemampuan, efek temperatur tinggi, terkena dengan bahan-bahan berbahaya dan radiasi. Yang kedua yaitu menurut penyebabnya. Di antaranya ada mesin, zat-zat dan radiasi, serta lingkungan kerja. Yang ketiga menurut sifat luka atau kelainannya, seperti regang otot dan urat, patah tulang, kesleo dan dislokasi tulang, memar dan luka dalam yang lain, luka bakar, amputasi, luka-luka lain, gegar dan remuk, mati lemas, pengaruh radiasi, pengaruh arus listrik. Untuk yang keempat dan terakhir yaitu klasifikasi menurut letak dan luka di tubuh, di antaranya leher, kepala, tubuh, bagian atas, bagian bawah, banyak tempat, dan kelainan umum. Untuk penyebab kecelakaan kerja ini dibagi menjadi dua, menurut kondisi dan tindakan. Menurut kondisi yaitu kondisi berbahaya yang berhubungan dengan peralatan mesin, bahan, dan lainnya, dan lingkungan kerja, penerangan, kebisingan, dan lainnya, proses produksi seperti sistem serta waktu kerja dan lainnya, cara kerja, sifat kerja. Untuk faktor-faktor tindakan berbahaya yang dilatar belakangi oleh minimnya pengetahuan serta keterampilan, cacat dari tubuh yang tidak terlihat, kelelahan dan keletihan, sikap serta tingkah laku yang tidak aktif. Selanjutnya yaitu human error. Human error ini diklasifikasikan untuk mengidentifikasi penyebab kesalahan sebuah proses pada produksi industri semen tersebut. Klasifikasi ini secara umum dari penyebab terjadinya human error sebagai berikut, yaitu yang pertama induced human error, di mana suatu sistem memungkinkan manusia melakukan kesalahan, misalnya manajemen yang tidak menerapkan disiplin secara baik dan ketat. Yang kedua, induced human error, jadinya kesalahan diakibatkan karena perancangan atau desain sistem kerja yang kurang baik. Yang ketiga yaitu pure human error, yaitu suatu kesalahan yang murni berasal dari dalam manusia itu sendiri, misal karena kurangnya skill, pengalaman, dan masalah psikologis. Untuk sebab-sebabnya dibagi menjadi 3, yaitu sebab primer, manajerial, dan sebab global. Untuk pencegahan kecelakaan ini dapat ditanggulangi
dari aspek perangkat lunak, aspek perangkat keras, serta tindakannya yaitu memberikan alat pengaman, meminimalisir serta menekan kejadian membahayakan dari mesin, material, cara kerja, dan seluruh perencanaannya. Dan yang ketiga itu memberikan training pada karyawan dan tenaga kerja mengenai kecelakaan dan keselamatan kerja dan memberikan alat pelindung diri terhadap tenaga kerja. Pada bagian risiko ini terdapat identifikasi bahaya dalam manajemennya. Identifikasi ini dilakukan dengan teknik pasif yang bersumber dari pengalaman pribadi, teknik dengan mencari risiko bahaya sebelum terjadi pada pekerjaan yang berisiko tinggi. Misalnya pada metode JSA ini mempunyai komponen di dalam sebuah komitmen manajemen keselamatan kerja. Metode tersebut mempunyai tingkat risiko tinggi, maka dari itu pekerjaan akan dilakukan breakdown terlebih dahulu untuk mengetahui tahapan lebih jelas beserta risiko dan mengetahui pengendalian macam-macam risiko yang ada. Untuk penilaian risiko ini dilakukan dengan mengkategorikan kemungkinan risiko serta mengetahui dampak yang sudah ditetapkan. Kemudian hasil kemungkinan dimasukkan ke tabel matriks risiko yang nantinya menghasilkan peringkat risiko. Metode JSA ini merupakan prosedur untuk mempelajari ulang sebuah metode dan identifikasi pekerjaan yang gagal. Metode JSA adalah langkah pertama di dalam analisis bahaya serta kecelakaan untuk menciptakan keselamatan kerja. Metode JSA ini termasuk sistem penilaian risiko dan identifikasi bahaya yang biasanya menekankan pada identifikasi bahaya yang muncul pada tahapan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tenaga kerja. Atau bisa juga diartikan sebagai metode untuk memeriksa dan menemukan bahaya-bahaya sebelumnya yang telah diabaikan dalam merancang tempat kerja, fasilitas atau alat kerja, dan mesin yang digunakan serta proses kerja. Berikut ini merupakan JSA worksheet pada gambar 2.1. Ada pula langkah dalam melakukan job safety analysis menurut Ramli, yaitu terdapat 5 langkah. Yang pertama, memilih pekerjaan untuk dianalisis. Dalam menentukan pekerjaan dianalisis ini, dapat di-breakdown lagi, yaitu menjadi 4, yaitu pekerjaan yang sering mengalami tingkat kecelakaan tinggi, pekerjaan dengan risiko kerja tinggi dan berakibat fatal, pekerjaan yang sedikit sehingga tidak mungkin untuk mengetahui bahayanya, dan pekerjaan yang rumit sehingga menyebabkan kelalaian yang dapat menyebabkan kecelakaan. Yang kedua, yaitu membagi pekerjaan menjadi beberapa aktivitas. Dengan membaginya terlalu detail dan tidak selalu mengarah ke banyak langkah pekerjaan, dan membuat rincian pekerjaan yang teratur agar tidak mengingat langkah-langkah dasarnya. Yang ketiga yaitu menentukan potensi bahaya di setiap langkahnya. Setelah itu menentukan langkah-langkah keamanan untuk mengendalikan bahaya. Yang kelima yaitu berkomunikasi dengan semua pihak terkait. Hasil dari JSA ini adalah investasi dalam meningkatkan standar dan prosedur kerja, melakukan prosedur perawatan pada peralatan dan cara kerja untuk melakukan pekerjaan. Setelah itu mensosialisasikan programnya agar semua pihak di perusahaan mengetahui. Ada pula manfaat dari penggunaan JSA ini yaitu dalam penggunaannya sangat mudah dipahami, tidak memerlukan pelatihan dan dengan cepat diadaptasi dengan perseorangan. Yang kedua, prosesnya dapat memberikan pengetahuan untuk mengidentifikasi operasional. Yang ketiga, dokumen dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Keuntungan dari implementasi JSA ini yaitu memberikan pelatihan individu tentang prosedur kerja efisien dan keselamatan kerja, membentuk kontak keselamatan kerja, menyiapkan penelitian keselamatan yang sudah terencana, mempercayakan pekerjaan kepada pekerja baru, memberikan arahan pre-job untuk pekerjaan luar biasa, mengamati prosedur kerja setelah terjadinya kecelakaan, memonitori pekerjaan dan peningkatan dalam metode kerja, mengidentifikasi usaha untuk perlindungan yang dibutuhkan di tempat kerja. Supervisor dapat mengetahui dan mempelajari seluruh pekerjaan yang mereka pimpin, serta keikutsertaan pekerja dalam keselamatan di tempat kerja, meminimalkan ketidakhadiran atau mengurangi absen dari pekerja, biaya kompensasi pekerja yang lebih sedikit, memajukan produktivitas, dan mempunyai sikap positif terhadap keselamatan. Untuk langkah-langkah dalam pelaksanaan job safety analysis ini dapat dirangkum sebagai berikut, yaitu yang pertama menentukan pekerjaan yang akan dianalisa, membagi pekerjaan dengan cara menguraikan urutan prosedur kerja atau dengan membreakdown-nya,
Yang ketiga, mengidentifikasi macam-macam bahaya pada setiap langkah pekerjaan dan mengidentifikasi kemungkinan yang berpotensi terjadinya kecelakaan. Dan yang terakhir, yaitu memberikan rekomendasi pengendalian agar tidak ada kejadian yang terjadi pada kecelakaan sebelumnya dan terjadi di kemudian hari lagi, atau dapat mengembangkan solusi. Untuk penilaian risiko ini dilakukan dengan kualitatif, yaitu teknik yang menggambarkan tingkat kemungkinan dan keparahan suatu aktivitas dari risiko paling rendah sampai risiko paling tinggi. Di sini menggunakan dua penilaian, yaitu menggunakan kemungkinan atau likelihood dan keparahan atau severity untuk menilai setiap risiko aktivitas agar dapat diterima atau tidak sesuai standar yang berlaku. Bentuk ini merupakan skala ukur likelihood yang dibagi menjadi 5, yaitu ada rare, unlikely, possible, likely, dan almost certain. Selanjutnya yaitu skala ukur pada severity yang dibagi menjadi 5 juga, yaitu insignificant, minor, moderate, major, dan catastrophic. Untuk matriks risiko penilaian dari likelihood dan severity-nya sebagai berikut, yaitu dilakukan perkalian antara likelihood dengan severity, seperti rare dengan insignificant yang mendapatkan warna hijau, yang berarti low risk atau tingkat risikonya rendah. Kemudian terdapat pula unlikely yang dikalikan dengan moderate pada severity yang menghasilkan medium risk pada warna kuning, yaitu tingkat risikonya sedang. Dan terdapat pula unlikely yang dikalikan dengan catastrophic atau almost certain yang dikalikan dengan moderate yang menghasilkan warna orange yang berarti high risk atau tingkat risikonya tinggi, serta yang terakhir yaitu almost certain yang dikalikan dengan major dan likely yang dikalikan dengan catastrophic yang menghasilkan warna merah yaitu extreme risk, yaitu tingkat risikonya sangat tinggi. Untuk pengendalian risikonya ini dilakukan terhadap seluruh daya yang ditemukan dalam proses identifikasi daya. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan beberapa pilihan, yaitu mengurangi kemungkinan atau reduce likelihood, mengurangi keparahan, reduce consequence, mengalihkan risiko sebagian atau seluruhnya atau risk transfer, dan menghindari dari risiko atau risk avoid. Dalam menentukan pengendalian risiko ini harus memperhatikan hierarki pengendalian daya, yaitu yang pertama eliminasi dengan menghilangkan sumber daya, yang kedua substitusi dengan mengganti alat, bahan, sistem, atau prosedur yang berbahaya dengan yang lebih aman. Yang ketiga yaitu pengendalian teknis atau memberikan pengendalian pada peralatan atau sarana teknis yang ada di lingkungan kerja. Yang keempat, pengendalian administrasi atau pengendalian bahaya dengan mengatur jadwal kerja, istirahat, cara kerja, atau prosedur kerja yang lebih aman. Dan yang kelima adalah penggunaan APD atau alat pelindung diri. Pada penelitian ini tentunya membutuhkan validitas data oleh expert judgment. Penilaian risiko ini sering dikritik hasilnya karena terlalu mengandalkan para ahli, tetapi tujuan analisa risiko ini adalah untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Maka diperlukan adanya pengambilan keputusan dari beberapa pihak, seperti dari para ahli ini. Tentunya terdapat syarat-syarat atau kriteria untuk memilih individu sebagai expert judgment, seperti pengalaman dalam melakukan penilaian dan membuat keputusan, reputasi dalam komunitas, ketersediaan dan kemauan untuk berpartisipasi, serta tidak berpihakan dan percaya diri, serta kemampuan berpartisipasi. Pada expert judgment ini, saya memilih supervisor atau HSE supervisor pada perusahaan. Untuk HSE supervisor ini dapat juga disebut sebagai safety technician. Pada safety technician ini bertugas untuk memastikan semua alat atau fasilitas yang digunakan sudah memenuhi aspek ketiga, dan seorang safety technician ini juga harus mampu melakukan uji laboratorium di lapangan untuk memantau lingkungan. Ada pula tugas safety technician yaitu inspeksi, audit, penilaian dan pertemuan keselamatan, identifikasi analisis penilaian risiko, investigasi atau pelaporan insiden, kemudian berhubungan dengan kepemimpinan keselamatan di tempat, membantu dalam
pengembangan dan penyebaran program K3, mengembangkan budaya K3 yang kuat di dalam lingkungan kerja, berpartisipasi dalam semua aspek KSE, dan memberikan arahan kepemimpinan interpretasi data, keselamatan, dan bantuan teknis kepada rekan kerja. Ada pula syarat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang supervisor yang memenuhi, yaitu dapat dilihat pada gambar 2.2, tahapan operator menjadi supervisor hingga manajer. Pada tahapan ini menunjukkan adanya beberapa perbedaan masa jabatan yang bergantung dari pola perusahaan masing-masing. Ada yang memegang jabatan selama 9 sampai 10 tahun. Ada pula yang membutuhkan waktu 5 sampai 6 tahun untuk menjadi seorang supervisor. Di sini saya mengutip dari buku karangan Malcolm Gladwell yang berjudul Outliers, yaitu terdapat kaidah 10.000 jam, yaitu sebuah rentang waktu yang kurang lebih 10 tahun bagi seseorang untuk menjadi ahli dan profesional dalam suatu bidang tertentu. Sehingga di sini expert judgment yang saya pilih yaitu supervisor dengan pengalaman kerja selama 10 tahun. Selanjutnya itu pada bab 3, metodologi penelitian ini. Yang pertama adalah ruang lingkup. Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu penelitian menggunakan metode deskriptif, di mana metode ini dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi yang sedang terjadi. Tujuannya adalah dapat menggambarkan sifat kondisi yang sedang berjalan pada saat penelitian dilaksanakan dan mengecek sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Tolak ukur dari penelitian ini adalah dengan standarisasi yang dibuat oleh JSA. Ada pula langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pada penelitian ini, yaitu yang pertama, identifikasi dan perumusan masalah. Identifikasi pada penelitian ini yaitu kondisi awal yang sering terjadi pada kecelakaan kerja di proses produksi yang mengganggu jalannya proses produksi. Setelah dilakukan identifikasi kondisi awal, maka dapat dirumuskan permasalahannya dengan jelas tentang apa yang akan diteliti dan menetapkan tujuan penelitian serta penentuan batasan-batasan penelitian. Selanjutnya yaitu penetapan tujuan dan manfaat penelitian. Tahapan ini merupakan pengembangan dari langkah identifikasi dan perumusan masalah, di mana pada tahapan ini perumusan masalah yang dihadapi harus secara sistematis yang diambil dalam memecahkan permasalahan yang dapat dibicarakan ke depannya. Selanjutnya yaitu studi literatur untuk menunjang tercapainya tujuan dari penelitian dan mempelajari metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti. Maka literatur dapat diperoleh dari perusahaan yang bersangkutan, manual book, referensi jurnal, atau dari sumber internet. Berikutnya yaitu studi lapangan. Studi lapangan ini merupakan tahapan yang digunakan untuk mengetahui kondisi suatu objek yang akan dijadikan bahan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap area proses produksi di PT Industri Semen. Kemudian metode pengumpulan datanya menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk data primernya di sini menggunakan data primer yaitu responden individu, kelompok dan dari internet. Data primer ini adalah data yang diambil yaitu observasi secara langsung dan wawancara dengan supervisor produksi untuk mengetahui jalannya proses produksi, kegagalan fungsi yang mungkin terjadi dan penyebab kegagalan dan efek yang ditimbulkan. Selanjutnya untuk data sekundernya di sini, penelitian didapatkan secara tidak langsung melewati media perantara, seperti melalui bukti, catatan dan laporan yang sudah tersusun dalam arsip atau data terdokumentasi, dan dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data sekunder ini dibutuhkan dalam penelitian adalah data alur proses produksi, komponen mesin produksi, dan data kerusakan komponen. Kemudian tahapan pengolahan data, yang pertama itu menentukan alur proses produksi yang didapat dari melihat buku panduan perusahaan dan wawancara kepada supervisor. Kemudian identifikasi biaya menggunakan JSA dengan memberikan penilaian risiko menggunakan kualitatif skala ukur, likelihood, dan severity. Selanjutnya yaitu analisis hasil identifikasi menggunakan metode kualitatif
Pada umumnya menggunakan tabulasi sifat karakteristik pengertian dengan skala deskriptif seperti rendah, sedang, atau tinggi. Bukit ini merupakan level resiko berdasarkan standar AS/NZS 436. Untuk pengendalian bahaya berdasarkan derajat pengendalian bahaya, yaitu dapat dilakukan eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administrasi, dan APD. Selanjutnya yaitu validitas data JSA oleh expert judgment, di mana pada penelitian ini expert judgment peneliti adalah HSS Supervisor Senior dengan masa kerja pada industri semen selama 10 tahun. Hal ini didasari dari pengalaman kerja dan pengetahuan HSS Supervisor yang sudah ahli di bidang ini. Yang terakhir yaitu tahapan pembuatan kesimpulan dan saran. Dari penelitian yang telah dilakukan, data-datanya dapat dirangkum menjadi kesimpulan untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan di awal berdasarkan langkah-langkah yang telah dilakukan selama penelitian. Selain itu juga dapat diberikan saran sebagai sarana bagi pengembangan penelitian maupun pihak perusahaan agar hasil dari penelitian ini dapat ditetapkan oleh perusahaan. Jadi ini merupakan diagram alir penelitian. Selanjutnya itu bab 4, hasil dan pembahasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama yaitu pada studi pendahuluan. Pada perusahaan asesmen ini memiliki macam-macam proses dan alat produksi yang digunakan untuk membantu rencana proses produksi. Dapat dilihat pada gambar 4.1, yaitu urutan proses produksi semen yang dimulai dari raw material preparation, raw material grinding, blending silo, final process, semen grinding, semen silo, dan semen packing bulk truck. Ada pula pada alur proses di atas dapat dijadikan tabel 4.1 yang diuraikan seperti berikut ini. Pada langkah pertama yaitu raw material preparation, hasil penambangan dua bahan baku utama yaitu clay, tanah liat, dan batu kapur diproses menjadi ukuran yang lebih kecil dengan mesin crusher mill yang mesinnya ditumpuk menjadi berbentuk pil. Yang kedua, raw material grinding terdapat 4 proses yaitu mixed pil, limestone pil, silica sand, dan copper slag yang dicampur dan masuk dalam alat grinding mill. Output proses ini adalah material berbentuk debu. Selanjutnya yaitu blending silo. Blending silo ini merupakan output dari raw material grinding yang kemudian dihomogenisasi yang bertujuan untuk menghomogenisasi ukuran mulai dari ukuran dan kualitas agar hasil materialnya dapat merata. Selanjutnya yaitu pyroproses. Setelah melalui proses blending silo, material masuk dalam preheater untuk proses pemanasan awal dengan dibakar di rotary kiln dengan suhu sekitar 1400 derajat Celcius. Output pembakaran ini berupa lava yang mengalir yang kemudian didinginkan pada alat bernama clinker cooler. Lava yang didinginkan ini mendadak menghasilkan output berbentuk granular atau clinker yang diratakan dan dikecilkan ukurannya di liquidity roller breaker. Dalam proses ini, clinker yang kualitasnya jelek atau bertujuan untuk dijual disalurkan lewat export bin, sedangkan yang kualitasnya bagus disimpan dalam filter storage. Selanjutnya yaitu semen grinding. Setelah melalui proses pembakaran yang menghasilkan clinker, material selanjutnya digiling lagi pada mesin finish mill atau semen grinding. Outputnya yaitu bukan berupa debu, tapi merupakan serbuk semen. Selanjutnya yaitu semen silo. Setelah serbuk semen disimpan dalam semen silo yang bertujuan untuk homogenisasi kualitas semen, yang disesuaikan pada tipe semen yang dijual sekaligus menjadi tempat penyimpanan semen sebelum rilis ke packer. Selanjutnya yaitu semen packing bulk truck, yaitu proses terakhir dalam produksi semen. Selanjutnya yaitu identifikasi bahaya menggunakan metode JSA. Identifikasi ini dilakukan dengan memberikan penilaian risiko menggunakan kualitatif skala ukur, likelihood, dan severity. Gambar kerja JSA dapat dilihat pada gambar di bawah. Gambar JSA ini di breakdown menurut proses produksi masing-masing. Yang pertama yaitu menyiapkan crush mill, dapat dilihat sebagai berikut. Dan
dengan bahaya yang ditemukan, yaitu dapat arus listrik, resikonya tersengat arus listrik, sehingga diperlukan pengendalian sebagai berikut. Pada tahapan DSA ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama tahapan persiapan, tahapan uji fungsi, tahapan melakukan proses, serta selesai melakukan operasi. Yang kedua yaitu tahapan menyiapkan grinding mill. Yang ketiga yaitu tahapan menyiapkan blending silo. Yang keempat yaitu tahapan menyiapkan grinding mill. Kemudian tahapan menyiapkan crusher mill. Kemudian menyiapkan semen silo. Dan menyiapkan packer machine. Dari tabel tersebut terdapat kolom yang menjelaskan tentang proses produksi. Dari proses tersebut dijelaskan potensi bahaya yang dapat terjadi, yang diidentifikasi kembali apakah efek yang akan ditimbulkan dari kegagalan tersebut. Setelah menentukan efek dari kegagalan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi penyebab kegagalannya dan menentukan bagaimana tingkat deteksi dari kegagalan tersebut. Selain itu, pada lembar JSA ini juga mengidentifikasi pencegahan dari mode kegagalan dan pengendalian dapat diberikan. Setelah diberikan pengendalian, maka ditentukan siapa yang akan bertanggung jawab dalam melakukan rekomendasi dan target penyelesaian. Hasil analisis JSA pada proses produksi ini menghasilkan beberapa pengendalian yang perlu dilakukan dengan segera, yaitu seperti pemasangan barrier untuk penahan radiasi panas tinggi pada proses pembakaran pada rotary clean. Kemudian pemberian grounding pada mesin-mesin elektronik guna mencegah terjadinya loncatan arus listrik yang membahayakan pekerja karena dapat menyebabkan pekerja tersebut tersetrum. Kemudian pemberian pelatihan mengenai pentingnya K3 di tempat kerja dan penggunaan APD yang sesuai standar. Untuk pertanggungjawaban atas hasil JSA tersebut dilakukan oleh supervisor produksi yaitu Mr. Taishi Onodera dan juga sebagai expert judgment karena sebagai supervisor tentunya sudah paham betul mengenai proses produksi dan keamanannya. Data alur proses produksi ini diambil dari dokumen perusahaan dan observasi secara langsung di lapangan sebanyak 48 kali dalam 3 bulan. Untuk pengendalian tertinggi yaitu pemberian head barrier pada pilot proses dengan pembakaran hasil semen hingga 1400 derajat yang memerlukan pengawasan langsung oleh supervisor. Karena dari berita acara perusahaan ditemukan 5 kasus kematian dalam 8 tahun terakhir akibat keracunan gas saat membersihkan dan mengecek tabung pembakaran. Pada tabung pembakaran ini menggunakan sumber panas dari batu bara, sehingga polutannya mengandung sulfur dioksida, nitrogen oksida, karbon monoksida, abu, dan karbon dioksida. Meskipun sebelumnya telah dilakukan pelarutan polutan menggunakan gas inert, tetapi kebanyakan pekerja menyepelekan akan tertinggalnya gas inert sisa pada tabung pembakaran. Sehingga saat melakukan pengecekan dalam tabung, pekerja terhirup sisa gas inertnya dan mengalami sesak nafas akibat keracunan yang menyebabkan kematian karena tabung pembakaran ini bersifat tidak suara. Sehingga tidak ada orang yang mengetahui apakah di dalam tabung tersebut terdapat orang yang meminta tolong atau dalam keadaan kondisi darurat. Kegagalan tersebut bisa didapatkan dengan cara melakukan penilaian risiko menggunakan perkalian antara liability dan severity. Dalam proses produksi ini, area produksi dapat melakukan proses produksi dengan total produksi kurang lebih 102 kg semen, dengan total waktu produksi kurang lebih 8 jam. Jika dihitung, proses produksi ini memiliki total produksi 583.805 kg dengan working time 27.855,245 jam, yaitu yang diambil dari data perusahaan yang terhitung mulai dari tanggal 1 bulan 1 2001 sampai tanggal 19 bulan 8 tahun 2020. Oleh karena itu diperlukan inspeksi dan perawatan secara rutin untuk meminimalisir terjadinya kegagalan pada mesin-mesin proses produksi tersebut. Pada tahapan analisis hasil identifikasi ini,
dilakukan berdasarkan tabel ketentuan dari CSA yang diperoleh dari referensi terdahulu. Kemudian dilakukan analisis kegiatan yang beresiko dengan tabel ketentuan CSA sebagai berikut. Penetapan ini menunjukkan tingkat sekira dari kecelakaan atau insiden di proses produksi dimulai dari tingkatan kecelakaan rendah, sedang, hingga yang tertinggi. Ada pula pengendalian bahaya berdasarkan hierarki pengendalian bahaya pada lingkungan kerja yaitu sebagai berikut. Pada tabel 4.4 yaitu pengendalian risiko job safety analysis produksi di PT Industri Semen. Pada tahap menyiapkan crash mill, terdapat bahaya tersengat listrik. Konsekuensinya yaitu luka bakar, pingsan, dan kematian dengan risiko awal penilaian 3x3 yaitu hasilnya 9, dengan pengendalian memastikan menggunakan baju, sarung tangan, dan sepatu. Kemudian dilakukan perhitungan kembali dengan risiko sisa 2x2 yaitu 4. Kemudian diberikan rekomendasi APD berupa helm, rompi, safety shoes, safety gloves. Dan selanjutnya. Dari hasil analisis pengendalian kecelakaan kerja di tabel di atas tersebut, dapat diketahui tingkat risiko tertinggi pada pekerjaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, raw material preparation. Pada pekerjaan ini mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, yaitu tergelincir, tertimpa material, jatuh, dan terkena benda tajam yang mengakibatkan cedera pada pekerja yaitu luka memar, luka sobek, pingsan, serta meninggal dunia. Berikut ini merupakan gambar dari raw material quality preparation yang dilakukan di outdoor. Selanjutnya, pada kegiatan raw material trading mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan yaitu tergelincir, tertimpa material, jatuh, dan terkena benda tajam yang mengakibatkan cedera pada pekerja itu memar, tersobek, pingsan, serta meninggal dunia. Raw material grinding ini dilakukan setelah raw material preparation. Kemudian pada blending silo, risiko kecelakaan kerjanya yaitu terjepit, tertimpa material, jatuh, dan terkena benda tajam yang mengakibatkan cedera pada pekerja yaitu luka memar, luka sobek, pingsan, serta meninggal dunia. Ada pula gambar tahapan melakukan blending silo, yaitu dari raw material preparation masuk ke crusher, kemudian ke storage, dan ke proses bahan baku penolong. Selanjutnya pada pyroproses, untuk risiko terjadinya kecelakaannya yaitu tertimpa material, jatuh, dan terkena benda tajam yang mengakibatkan cedera pada pekerja yaitu luka memar, luka sobek, pingsan, serta meninggal dunia. Ada pula gambar tahapan dari pyroproses seperti berikut ini. Pada pyroproses ini sebelumnya saya telah memberikan yaitu pengendalian berupa pemasangan head barrier pada proses pembakarannya, yaitu pada mesin rotary kiln ini. Dan diberikan head barrier guna untuk mengantisipasi adanya radiasi panas yang terlepas dari mesin pembakaran tersebut. Selanjutnya yaitu semen grinding yang memiliki risiko kecelakaan kerja berupa tergelincir, tertimpa material, jatuh, dan terkena benda tajam yang mengakibatkan cedera pada pekerja yaitu luka memar, luka sobek, pingsan, serta meninggal dunia. Ada pula tahapan dari proses semen grinding seperti berikut. Kemudian semen silo mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan yaitu terjepit, tertimpa material, jatuh, dan terkena benda tajam yang mengakibatkan cedera pada pekerja yaitu luka memar, luka sobek, pingsan, serta meninggal dunia. Tahapan dalam semen silo dapat dilihat pada gambar seperti itu. Dan yang terakhir yaitu semen packing yang memiliki risiko tinggi terjadi kecelakaan yaitu tertimpa material, jatuh, dan terdapat material cacat serta terdapat benda tajam yang mengakibatkan cedera pada pekerja yaitu luka memar, luka sobek, pingsan, serta meninggal dunia.
yang dapat dilihat tahapan-tahapannya pada gambar berikut. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Dari penelitian ini diambil dari ILO, Health and Safety Management System, kemudian terdapat pula ASNZS, dan jumlah-jumlah terkait baik dari jumlah nasional dan internasional sebagai. Sekian presentasi tugas akhir dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.